Udah ada tahu sama ibu belum? Belum. Aduh, gimana nih? Ibu perkenalkan diri dulu ya. Ya. Perkenalkan, nama Ibu Rizky Tapriani. Ibu biasa dipanggil Ibu Riani. Ibu tidak hanya sendiri, Ibu bersama rekan-rekan Ibu. Di sini ada Ibu Setiana. Di sini ada Ibu Tinda. Serba nggak ini siapa? Ini ada Ibu Hilda. Di sini sampingnya ada Ibu Rahmi. Halo Bu Rami. Ibu Rahmi ini dari Jaksel loh. Selanjutnya ada Ibu Endang. Nah, di belakangnya ada Ibu Simungil, namanya Ibu Sahra. Nampak nggak? Kelihatan? Iya. Nah, yang terakhir ada Ibu Naila. Halo Bu Naila. Wah, semangat sekali anak-anak ini. Ini hadir semua nggak? Oh, ada yang sakit ya atau gimana? Sakit. Sebelum kita mulai absen, mari kita berdoa dulu. Siapa nih yang mau pimpin doa? Coba lah. Ibu lah. Nama kamu siapa? Praktis Bu. Boleh pimpin doanya? Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan di sini saya akan memimpin doa dalam versi Islam. Silakan mengangkat tangannya semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan min hamdi yabna wa huwa kafin mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa azimi sultanik. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah, afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut. Amin. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wa najatan min nar wa aqwana hisab. Amin. Wa ta'alaina abwabal khair wa barakah wa nikmah wa rizqi wa wasiat wa salamah wal ilmi wa jannah wa qina azabannar. Amin. Rabbana nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanallah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin. Terima kasih ya, Pes. Ibu akan memulai absennya anak-anak. Oke, Bu. Asik. Yang pertama ada Nisa Nur Fadilah. Hadir Bu. Hadir ya. Yang selanjutnya ada Sabrina Maharani. Selanjutnya ada Fiora Alita. Selanjutnya ada Berta Angges Lara. Selanjutnya ada Tia Arha Putri. Selanjutnya ada Apriani Nur Santika. Selanjutnya Zalfa Ansa Anwar. Anwar nama kakak kamu ya? Depan kamu. Selanjutnya ada Andi Bila Apriani. Saya Bu. Kamu dari Bugis ya? Suku Bugis ya? Ah, iya benar Bu. Oh. Selanjutnya ada Ajeng Mutia. Hadir Bu. Selanjutnya Hanan Ajur Rahmatullah. Baik sama kamu Rahmatullah. Selanjutnya ada Muhammad Rafes Indra Rai. Selanjutnya ada Najwa Natania. Samia Lestari. Di sini Bu. Ceria sekali. Oh iya Bu. Si cantik dong Bu. Selanjutnya ada Dia Lestari. Sakit apa dia? Demam Bu. Boleh tanyakan ya. Demam berdarah. Lagi Kita buat musimnya sekarang. demam sekarang. Demam berdarah. Semoga cepat sehat ya. Amin. Amin Ibu. Selanjutnya ada Rita Aulia Ramadhani. Hadir Bu. Ada Askia Rahma Safira. Hadir Bu.
Tiara Hayu, Hadir, Bu. Fitria Anissa, Hadir, Bu. Lian Pranata Lestari Sinaga. Medan. Ada selanjutnya ada Aal Aminatu Ridho. Hadir, Bu. Oh, kirain saya cowok. Selanjutnya ada Reska Febriani, Hadir, Bu. Lestari, Hadir, Bu. Husnul Hutima. Hadir, Bu. Oh, Fatima ya, sorry ya. Putri Adria Salsabila. Hadir, Bu cantik. Masya Allah. Selanjutnya ada Nindi Nazira Putri. Hadir, Bu. Putri ya? Iya, Bu. Putri. Selanjutnya ada Franky Watara. Ada Bu. Selanjutnya ada Lisa Aprilia. Hadir, Bu. Indah Khairutanisa. Indah Khairatunisa. Hadir, Bu. Efrida Selita. Hadir, Bu. Betty Ratna Juwita. Hadir, Bu. Dan yang terakhir ada Eliza Hani. Cuma cowok ya, cuma cowok. Cuma 2 cowok ya di sini ya. Iya, Bu. Kalian tahu nggak kenapa ibu di sini sama rekan ibu? Enggak pengen tahu. Baiklah, tujuan ibu di sini bersama rekan-rekan ibu akan memberikan layanan penguasaan konten yang bertema, yang bertopik keterampilan belajar yang efektif. Ada 7 sub materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan ibu, yaitu yang pertama ada manajemen waktu belajar yang akan disampaikan oleh Ibu Endang. Ini Ibu Endang. Masih ingat kan Ibu Endang? Ya. Yang kedua ada teknik membaca cepat dan pemahamannya. Sama Ibu Rahmi, Ibu dari Jaksel. Yang ketiga ada teknik mencatat yang efektif yang akan dijelaskan oleh Ibu Hilda nanti. Yang keempat ada strategi menghadapi ujian yang akan disampaikan oleh Ibu Setiana. Ini Ibu Setiana. Yang kelima ada gaya belajar dan cara pemanfaatannya yang akan disampaikan oleh Ibu Sahra, Ibu Mungil-Mungil. Yang keenam ada teknik konsentrasi dan fokus yang akan disampaikan oleh Ibu Dinda. Dan yang terakhir ada pemanfaatan sumber belajar yang akan dijelaskan oleh Ibu Naila. Ibu dan rekan-rekan ibu di sini akan mengasih layanan penguasaan konten selama 1 pelajaran atau sama dengan 45 menit. Kalian semua harus konsentrasi, nggak boleh ribut, nggak boleh main HP, harus mendengarkan ibu-ibu yang dijelaskan di depan. Baik, Bu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Halo, hai. Halo, hai. Halo. Hai, halo. Halo, hai. Baiklah, materinya akan disampaikan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini memperkenalkan diri dan membahas materi. Jika ibu bilang halo, kalian jawab hai, dan ibu bilang hai, kalian jawab halo. Oke, bisa? Bisa. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo. Hai. Oke, baik, bagus sekali. Baik. Perkenalkan ulang atau enggak nih? Enggak. Ya. Baik, kita langsung saja masuk ke materi, yaitu manajemen waktu belajar. Kalian tahu nggak sih apa itu manajemen waktu belajar dan seberapa pentingnya bagi kita sebagai seorang siswa? Nah, saya jelaskan ya. Manajemen waktu belajar adalah proses perencanaan dan pengendalian waktu yang digunakan untuk belajar. Manfaat dari manajemen waktu belajar itu yaitu ada yang pertama, menetapkan jadwal yang seimbang, mencegah rasa kelelahan, mengurangi stres, meningkatkan disiplin diri, dan meningkatkan kinerja akademis. Beberapa teknik manajemen waktu belajar, yang pertama yaitu membuat jadwal belajar.
Membuat jadwal belajar adalah rencana waktu yang dibuat untuk belajar dan menjadwalkan berbagai kegiatan belajar. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui yang tersedia untuk belajar, membantu merencanakan tugas-tugas, memastikan konsistensi dalam waktu belajar, dan membantu kita untuk membangun disiplin dan serta rutinitas kita yang efektif dan baik. Yang kedua ada prioritisasi. Apa itu prioritisasi? Yaitu cara mengurutkan tugas berdasarkan tingkat atau urgensi. Dengan begini kita dapat menentukan mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu dan kita belakangkan. Yang ketiga yaitu ada teknik Pomodoro. Pasti kalian sangat asing dengan namanya teknik Pomodoro ya? Iya, Bu. Nah, istilah Pomodoro itu berasal dari Italia yang berarti tomat, yang digunakan oleh Francesco Cirillo saat masih berkuliah dulu. Pengertian teknik Pomodoro itu yaitu metode manajemen waktu belajar yang membagi waktu belajar menjadi interval-interval tertentu. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan produktivitas dan aktivitas belajar dari masing-masing siswa. Manfaatnya dapat membantu meningkatkan fokus, mengurangi kelelahan, dan meningkatkan motivasi siswa itu sendiri. Yang keempat ada hindari prokrastinasi. Prokrastinasi itu perilaku yang seseorang yang mengerjakan suatu pekerjaan penting tidak pada waktu yang ditentukan dan tanpa alasan yang masuk akal. Contohnya nih ya, kamu siapa namanya yang main HP? Iya, Bu. Rian. Contohnya ya, misalnya hari ini nih sudah rencanakan mengerjakan tugas matematika. Tugasnya udah di depan mata nih mengerjakan. Lihat HP, buka HP, scroll TikTok. Bentar dulu lah, aja lah. Nah sekarang keenaan buka TikTok, scroll TikTok, akhirnya nggak jadi ngerjain tugas. Itu nama contoh perilaku dari prokrastinasi. Itu harus dihindari oleh orang. Yang kelima yaitu gunakan alat bantu. Maksudnya memanfaatkan aplikasi manajemen waktu atau planner untuk membantu merorganisir waktu belajar. Itu tadi ilmu atau yang dapat Ibu sampaikan mengenai manajemen waktu belajar. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi dapat Ananda amalkan dalam belajar. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya akan ambil alih ya dari Bu Emma. Ya. Ya, Bu. Daripada kalian agak susah. Udah, ini ke bawah. Enggak itu sama. Baik, di sini ada teknik membaca cepat dan pemahaman. Kalian tahu nggak cara teknik membaca cepat dan pemahaman itu kayak gimana sih gitu? Gimana? Jelasin dong, Bu. Jelasin dong, Bu. Di sini ada cara-caranya loh, ada yang itu kayak skimming, metode SQ3R, pelebaran jangkauan mata, sama mengurangi regresi. Kalian tahu nggak skim itu apa sih? Seriusan nggak tahu? Kalian kudet banget sih. Lucu ya, tahu apa sih teknik skimming itu? Yaitu teknik skimming itu adalah teknik cara membaca cepat untuk mendapatkan gambaran umum dari suatu bacaan. Kayak contohnya tuh kayak gambar hewan-hewan gitu. Nah, tahu nggak? Kayak pokoknya teknik baca tuh kayak dengan
pikir anak-anak sih kayak gitu dah. Terus yang kedua ada scanning. Kalian tahu nggak sih scanning itu apa? Ya, teknik scanning itu yaitu membaca cepat untuk menemukan informasi spesifik dari sebuah bacaan gitu. Selanjutnya ada metode SQ3R. Kalian tahu nggak metode SQ3R itu apa sih? Enggak. Kalau SQ3R itu S itu survey, Q-nya tuh question, R-nya tuh read, R-nya lagi recall, dan terakhir tuh review. Dan selanjutnya ada pelebaran jangkauan mata, yaitu di mana pelebaran jangkauan mata itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mata dalam fokus pada objek yang lebih luas dan bergerak lebih cepat antara titik fokus ke titik fokus lainnya. Yang terakhir itu adanya mengurangi regresi, yang dimana regresi itu dalam konteks pembelajaran kayak statistik umumnya merujuk pada penurunan kinerja model setelah dilatih pada data pelatihan dan kemudian dievaluasi pada data pengujian. Saya alihkan lagi ke Kak Ibu Hilda. Baik, halo semuanya. Halo. Masih pada ingat gak, Ibu? Enggak lah, Ibu. Ingat bisa diulangi lagi dah, Bu. Oke, baik. Nama Ibu Hilda Fenisa Rama, bisa dipanggil Ibu Hilda. Jadi di sini Ibu akan membahas sesuatu yang penting banget nih dalam pembelajaran kita, yang yaitu teknik mencatat efektif. Nah, di sini ada nggak sih yang kalau misalnya udah ngerasa rajin banget nih mencatat, tapi pas dibaca ulang malah bingung sendiri gitu, ada nggak? Ada. Oke, baik. Jadi di sini Ibu akan memberikan beberapa teknik supaya kalian itu nggak bingung lagi gitu, terus catatannya juga mudah dipahami, terus juga lebih rapi. Yaitu yang pertama ada metode Carnel. Nah, jadi di metode ini itu nanti kalian akan membagi 3 bagian, yaitu yang pertama di sebelah sini yang di sudut kecil ini itu kalian bisa isi dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian mau dalami lagi gitu. Nanti kalau yang di bagian besar, kalau besar yang ini, nanti kalian isi dengan poin-poin penting saat guru menjelaskan gitu. Terus yang bagian bawah itu bisa kesimpulan dari semuanya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, yang kedua itu peta pikiran atau mind mapping. Kalian udah pernah belum belajar membuat mind mapping gitu? Pernah. Oke, pernah. Jadi mind mapping itu topik utamanya itu kan bisa ditulis di tengah gitu kan untuk judulnya, terus nanti subtopik lainnya itu bisa diberi tanda panah seperti ini gitu. Tapi bisa juga selain itu juga bisa dikreatifkan lagi, misalnya bisa kalian itu pakai stiker atau kertas berwarna lainnya gitu. Selanjutnya ada outline, teknik outline. Nah, teknik outline ini biasanya tuh umum sekali yang sering kita pakai, yaitu di sini kalian nanti buat poin-poin penting, poin-poin utama yang diikuti, di bawahnya itu subtopik lainnya gitu. Misal nih kita belajar tentang manajemen waktu, berarti subpoinnya itu bisa seperti
mengurangi stres atau meningkatkan produktivitas. Selanjutnya itu ada skema. Nah, skema itu teknik mencatat dengan bisa seperti dengan singkatan, terus simbol ataupun warna. Nah, kalau singkatan itu misalnya kayak bimbingan konseling itu nanti disingkat jadi BK. Terus itu juga ada misalnya percaya diri nanti disingkat jadi PD. Terus itu juga simbol. Kalau misalnya simbol mau mempersingkatnya seperti lingkaran atau segitiga nanti juga dengan gambarnya gitu. Juga kalau misalnya warna itu kalian bisa tambahin dengan simbol dengan warna-warna stabilo gitu kan, jadi bisa lebih menarik lagi. Selanjutnya ada metode charting. Nah, metode charting itu mirip seperti tabel itu untuk kalian misalnya mau membandingin suatu hal atau mengelompokkan suatu informasi gitu, bisa menggunakan metode charting. Misalnya kalian mau ngebandingin dua hal, itu kecemasan dan depresi misalnya gitu kan. Jadi nanti teknik jadi isi kolom-kolomnya ini bisa kalian isi dengan gejalanya, terus atau penyebabnya, terus cara mengatasinya gitu. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Ya, Bu. Oke, jadi itu dia 5 teknik mencatat efektif yang bisa kalian coba nantinya. Terus di sini Ibu mau tanya, dari 5 ini ada yang bisa nyebutin nggak satu persatu? Coba siapa yang bisa? Tadi ayat itu ada metode kernel, mind mapping, outline, skema, dan charting. Jadi nanti anak-anak semua setiap teknik ini tuh punya kelebihannya masing-masing dan kalian bisa pilih yang paling sesuai buat gaya belajar kalian. Baik, mungkin ini dulu yang bisa Ibu sampaikan. Selanjutnya boleh dilanjutkan ke rekan Ibu, yaitu Ibu Septi. Terima kasih. Halo semuanya. Masih ingat ya namanya? Ingat, lama saya lupa. Jadi nama Ibu, oke kita kenalan dulu ya. Jadi nama Ibu Septiana Maratila, kalian bisa panggil Ibu Septi. Nah, di sini Ibu bakalan bahas tentang strategi dalam menghadapi ujian. Nah, kalian kalau udah dengar kata ujian, apa yang bakal kalian rasakan dalam diri kalian? Keringat dingin, tremor, santai. Nah, kalau yang santai itu sih udah persiapan jangka panjang banget nih. Wah, iya banget. Nah, jadi kita bakal bahas ya untuk apa strategi yang bisa kalian gunakan dalam ujian. Yang pertama pastinya persiapan jangka panjang. Nah, di persiapan jangka panjang ini kalian bisa belajar dari jauh-jauh hari. Belajarnya secara rutin, misalkan di setiap harinya kalian tetapin 1 atau 2 jam untuk kalian belajar. Nah, gaya belajarnya biar kalian enak, biar kalian senang untuk belajar setiap harinya, kalian bisa buat ringkasan atau mapping. Nah, ringkasan itu tadi yang kalian gunakan untuk kalian review di setiap minggunya. Jadi kalian bakalan enak untuk memahami materi itu tadi. Kalau kalian mudah memahaminya, otomatis apa yang kalian pelajari akan bisa kalian terima. Yang kedua, yaitu ada simulasi ujian. Nah, di simulasi ujian ini kalian bisa kerjain latihan-latihan soal. Kalau semakin banyak kalian belajar tentang latihan soal, otomatis kalian bisa banyak tahu tentang berbagai macam format atau jenis soal yang akan keluar di ujian. Apalagi kalian kan udah pada punya HP semua gak sih? Punya. Nah, kalian bisa gunain HP kalian ini untuk cari atau sharing-sharing di internet di mana berbagai macam bentuk soal untuk mata pelajaran ini misalnya. Nah, selanjutnya ada teknik menjawab soal. Kalian kalau jawab soal gimana caranya? Ada tekniknya nggak kira-kira? Cari yang mudah dulu, terus Hitung kancing. Nah, jadi teknik untuk jawab soal tuh yang pertama pastinya kalian baca dulu dari petunjuk soalnya.
Yang kedua, kalian lihat dulu, kalian skimming gimana sih gambaran soalnya. Nah, nanti sudah itu kalian tengok, lihat kan pasti udah nampak tuh mana soal yang mudah, mana soal yang susah. Nah, kalian jawab tentunya yang mudah dulu. Untuk apa? Untuk mempersingkat waktu. Nah, selanjutnya ada manajemen stres. Kalian kalau mau ujian stres nggak kira-kira? Stresnya karena apa? Karena takut gagal. Takut gagal. Cuma takut gagal aja, yang lain nggak ada. Ada yang bisa diucapkan dalam kata-kata. Nah, caranya kalian memanajemen stres ini, yang pertama tentunya jangan belajar H-1 sebelum ujian. Kalian kalau belajar sebelum ujian H-1 atau jauh-jauh hari? Nah, jangan sampai, karena itu bakal buat kalian stres waktu ujian. Nah, kalau udah stres otomatis ngeblank dong apa yang bakal mau dijawab pas ujian. Jadi kalian jangan sampai belajar H-1, terus jangan sampai begadang, jaga juga pola makannya. Kalau misalkan udah benar-benar stres nih pas mau jawab soal ujian, kalian bisa lakukan teknik pernapasan dengan tarik nafas 3 kali lalu buang. Nah, selanjutnya ada strategi saat ujian. Hal yang paling pertama kalian lakukan pas hari H ujian apa? Minta restu orang tua, terus berdoa. Bisa kunci jawaban dulu. Dari kunci jawaban dulu kan? Betul. Nah, jadi hal yang pertama kalian harus lakukan, yang pertama kalau dari rumah tentunya makan dulu, sarapan pagi dong. Nah, yang kedua jangan sampai datang terlambat ke sekolah. Iya, Bu. Kalau sampai kalian datang terlambat, otomatis kalian akan panik di jalan tuh nggak tenang. Aduh, gimana nih aku udah terlambat? Aduh, nanti kalau nggak udah masuk gimana ya? Pasti kayak gitu kan pikiran-pikiran kalian. Nah, itu jangan sampai. Yang kedua, pastinya kalian baca dulu soalnya dengan teliti. Nah, yang selanjutnya jawab soal yang mudah dulu. Nah, yang terakhir jangan sampai kalian jawab soalnya itu kalau waktunya udah mau habis, kalian belum selesai, jangan sampai. Sebisa mungkin 10 menit terakhir kalian harus sisakan untuk kalian cek ulang jawaban dari soal yang udah kalian jawab. Nah, itu tadi strategi yang bisa kalian terapin untuk jawab soal selama ujian. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kalau gitu terima kasih ya. Selanjutnya dilanjutkan. Hai. Hai. Baiklah, di sini Ibu akan mengatakan tentang aduh Ibu dan apa? Kenapa ya? Oke, baiklah dilanjutkan. Di sini akan memanfaatkan materi tentang gaya belajar dan cara memanfaatkannya. Ada yang udah tahu belum gaya belajar itu ada apa aja? Tidak. Iya, dan saya ada 3, Bu. Oke, baiklah. Nah, di sini gaya belajar itu ada 5. Yang pertama ada visual. Jika Anda lebih suka belajar tentang melihat gambar, video, atau diagram, berarti Anda sekalian termasuk ke dalam gaya belajar visual. Misalnya, saat belajar biologi, Anda lebih suka melihat, lebih mudah mengerti jika melihat diagram organ tubuh. Yang kedua ada auditori. Jika Anda lebih suka mendengarkan materi secara lisan atau diskusi kelompok, berarti Anda sekalian termasuk ke dalam gaya belajar auditori. Misalnya, Anda lebih mudah mengerti saat guru menjelaskan materi secara lisan atau mendengarkan rekaman materi. Yang ketiga ada kinestetik. Ketika Anda lebih suka belajar sambil bergerak atau melakukan sesuatu secara langsung, nah berarti Anda sekalian termasuk ke dalam gaya belajar kinestetik. Anda bisa melakukan eksperimen atau melakukan studi langsung, itu termasuk ke dalam gaya belajar kinestetik. Misalnya,
Saat belajar biologi tentang tumbuhan, Ananda bisa langsung mengamati dan mempelajari tentang tumbuhan di sekitar sekolah. Nah, yang keempat ada gaya belajar membaca atau menulis. Jika Ananda lebih suka belajar dengan membaca buku teks atau menulis catatan, berarti Ananda sekalian termasuk ke dalam gaya belajar membaca atau menulis. Ananda bisa membaca buku teks dan mencatat poin-poin penting dalam materi. Yang kelima ada multimodal. Nah, jika Ananda lebih nyaman menggunakan dengan beberapa macam gaya belajar, Ananda termasuk ke dalam gaya belajar multimodal. Misalnya, ketika belajar sejarah, Ananda bisa mencatat materi tentang sejarah tersebut dan menonton dokumenternya. Nah, kamu setelah mendengarkan materi tadi, kamu termasuk ke dalam gaya belajar yang mana? Sebenarnya sih termasuk ke multimodal karena saya kalau belajar itu kadang auditorial, kadang kinestetik, kadang audio. Jadi itu bisa dibilang multimodal. Oke, berarti bagus ya, sudah paham kamu termasuk ke dalam gaya belajar yang mana. Nah, sekian penjelasan yang Ibu bisa berikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Halo semuanya, selamat pagi. Sebelumnya maaf ya, suara Ibu tidak jelas karena Ibu sedang tidak enak badan. Nah, sebelumnya udah kenal belum? Masih ingat nggak nama Ibu tadi siapa? Dinda. Nah, betul, nama Ibu Dinda. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan teknik konsentrasi dan fokus. Nah, Anda semua sering nggak sih tidak konsentrasi dan fokus saat guru pembelajaran menjelaskan? Nah, Ibu ada beberapa teknik agar Anda semua bisa konsentrasi dan fokus. Nah, yang pertama itu ada meditasi mindfulness. Tahu nggak apa itu meditasi mindfulness? Nah, meditasi mindfulness ini seperti latihan untuk pikiran kita. Kita belajar memperhatikan apa yang terjadi saat ini tanpa memikirkan masa lalu atau masa depan. Misalnya, fokus pada nafas kita selama beberapa menit setiap hari. Nah, Ibu contohin ya. Sekarang semuanya duduk nyaman. Duduk dengan nyaman dulu. Sudah? Nah, tutup mata kalian. Ya, tutup mata. Tidur nanti Ibu. Tidak. Nah, sekarang fokus pada nafas kalian. Rasakan udara masuk dan keluar tanpa memperhatikan yang lain. Sekarang tarik nafas semuanya. Wow. Fokus sama nafas kalian aja ya. Terus tarik nafas lagi. Wow. Sekali lagi tarik nafas. Wow. Oke, bisa buka mata kalian. Beri aplaus dulu untuk kita semua. Nah, itu bisa dilakukan selama 5-10 menit setiap harinya. Manfaatnya itu membuat pikiran kita lebih tenang dan mudah fokus. Nah, yang kedua itu ada teknik Pomodoro. Nah, ini cara belajar dengan membagi waktu kita belajar selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Nah, lakukan itu secara 4 kali pengulangan. Nah, setelah 4 kali pengulangan itu bisa istirahat lebih lama, selama 15-30 menit. Nah, manfaatnya itu otak jadi tidak cepat lelah dan bisa fokus lebih lama. Nah, yang ketiga, hilangkan gangguan. Matikan notifikasi HP atau gunakan mode jangan ganggu. Bisa juga dengan pasang aplikasi pemblokir situs di komputer. Nah, bisa juga dengan memberitahu orang sekitar Anda bahwa Anda semua itu sedang mau fokus belajar. Nah, yang terakhir bisa rapikan meja belajar agar tidak terganggu barang-barang yang tidak perlu. Nah, yang keempat,
yang keempat itu olahraga teratur. Nah, pilih olahraga yang Anda sukai, seperti jalan cepat, berenang, sepeda, dan lain-lain. Lakukan minimal 30 menit sehari, 3-5 kali seminggu. Nah, manfaatnya itu dapat membantu darah mengalir lebih baik ke otak. Ini membuat kita lebih segar dan bisa fokus lebih baik. Nah, yang kelima itu istirahat yang cukup. Buat jadwal tidur yang teratur. Hindari layar HP, TV, komputer 1 jam sebelum tidur. Ciptakan suasana kamar yang nyaman untuk tidur. Usahakan tidur 7-9 jam setiap malam. Jadi jangan begadang ya anak-anak. Nah, yang terakhir, tempat belajar yang nyaman. Pilih tempat yang tenang dan jauh dari keramaian. Pastikan pencahayaan yang cukup, tidak terlalu gelap atau terlalu terang. Atur suhu ruangan agar tidak terlalu panas atau dingin. Gunakan kursi yang nyaman, tidak terlalu empuk agar tetap waspada. Nah, itulah beberapa teknik konsentrasi dan fokus yang Ibu bisa sampaikan. Apakah Anda semua paham? Paham, Bu. Nah, materi terakhir akan disampaikan oleh Ibu Naila. Baik. Halo anak-anak semua. Kalian masih semangat tidak di materi penghubung ini? Masih ingat nggak nama ibu siapa? Ibu Oke. Langsung saja. Di sini ibu akan menyampaikan pemanfaatan sumber belajar. Nah, di sini kalian ada yang tahu tidak pemanfaatan sumber belajar itu apa? Tidak tahu ya. Pemanfaatan sumber belajar adalah kegiatan menggunakan sumber belajar nih, baik yang didesain maupun yang dimanfaatkan untuk mendukung proses belajar mengajar Anda. Untuk sumber belajar dapat berupa data, orang, dan barang yang digunakan oleh Anda semua nih, baik secara sendiri maupun bentuk gabungan. Nah, di sini ada pemanfaatan sumber belajar ini meliputi ada 6 nih. Yang pertama itu perpustakaan. Nah, di sini kalian pernah memasuki perpustakaan tidak? Pernah. Nah, di sini perpustakaan itu kalian bisa memanfaatkan koleksi buku yang ada di perpustakaan. Nah, terus jurnal dan sumber referensi lainnya. Lalu yang kedua ini diskusi dengan ahli. Nah, Anda semua ini bisa loh melihat video tutorial dan artikel ilmiah online. Lalu yang ketiga ini diskusi dengan ahli. Nah, Anda semua ini bisa mengikuti seminar, workshop yang ada di sekolah, lalu konsultasi dengan guru bidang studi kalian. Lalu yang keempat ini kelompok belajar. Nah, di sini Anda bisa nih bentuk study group untuk berbagi pengetahuan dan memecahkan masalah bersama-sama. Lalu ada media pembelajaran interaktif. Nah, di sini media pembelajaran interaktif ini adalah alat atau platform digital yang digunakan untuk meningkatkan interaksi antara siswa dan guru selama proses belajar mengajar. Nah, di sini kalian bisa nih mengaplikasikan edukasi, simulasi, dan game pembelajaran. Lalu yang terakhir ini ada lingkungan sekitar. Nah, Anda bisa nih mempelajari dari fenomena alam, sosial, dan budaya di sekitar. Itulah pemaparan dari Ibu. Jika ada yang kurang jelas, mohon ditanyakan. Sekian, terima kasih. Masih semangat nggak nih?
hai dulu ya. Oke, Bu. Hai halo. Hai. Halo hai. Hai, halo. Oh, semangat, semangat. Nah, di sini Ibu ada angket evaluasi. Di sini ada ya atau tidak. Kalian boleh mengisinya perwakilan kelompok. Tahu cara ngisinya? Tidak. Gimana tuh, Bu? Yang nomor 1 kan ada apakah Anda menyukai layanan yang diberikan oleh guru-guru tadi? Kalau kalian menyukainya, kalian centang iya. Kalau kalian tidak menyukainya, centang tidak. Mengerti? Mengerti, Bu. Kelompok 1 perwakilan Putri ya? Iya, Bu. Kelompok 2 Ani, Bu. kelompok 4 perwakilan kelompok 5 perwakilan Dia. kelompok 5 dan yang terakhir kelompok 6 kelompok 7 kelompok 7 ada ya? Kalian boleh mengisinya ya anak-anak aku. Kalian tahu nggak apa tujuan kita mempelajari? Udah ya? Terima kasih Putri. Kasih dah kelompok. Enggak usah. Udah ya? Udah ya? Kalian tahu nggak saat kita memberi layanan keterampilan belajar yang efektif? Apa? Apa? Agar belajar lebih efektif, Bu, untuk persiapan ujian juga lebih baik dan planning sebelum ujian dan sebelum belajar lebih baik lagi ke depannya. Wah, tepuk tangan dong untuk dia. Nah, betul sekalian. Dengan menguasai dan menerapkan keterampilan belajar yang efektif ini, Anda semuanya dapat meningkatkan kemampuan belajar, mengoptimalkan waktu belajar, dan mencapai akademik yang lebih baik. Udah paham semuanya anak-anakku? Paham. Marilah, sebelum kita mengakhiri layanan penguasaan konten ini, kita awali dengan doa dan kita akhiri juga dengan doa. Siapa pemimpin doanya? Rafes? Boleh pimpin doanya untuk penutupan layanan kita hari ini. Baik, karena kegiatan kita sudah selesai dan kita berharap agar apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita tadi bisa bermanfaat bagi kita sebagai individu yang ada di sini. Amin. Dengan mengucapkan alhamdulillah, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita dapatkan bisa masuk ke dalam individu kita. Terima kasih ya Rafes. Berdoa mulai. Doa selesai. Semoga ilmu yang diberikan dan ilmu semoga bermanfaat untuk Ananda semuanya. Terasa nih waktu udah mau habis dan terasa kita udah 45 menit berlalu. Semoga kita bertemu di lain waktu. Kami akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi